Wariskanlah perintah Tuhan kepada anak, cucu, dan cicit adalah tema khotbah Gemim mulai tanggal 11 sampai 17 September 2022. Tema ini didasarkan dari pembacaan Alkitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami memilih untuk menjadi orang-orang yang bijaksana dan berakal budi. Kami mau belajar ketetapan dan perintah-Mu. Kami mau taat dan setia. Karena dari ketaatan dan kesetiaan, kami akan hidup untuk memasuki dan menduduki negeri yang menjadi bagian kami. Demi Yesus Kristus Sang Sabda Ilahi. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20. Lembaga Alkitab memberi judul, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu
aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekalianannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, siapakah Allah kita? Siapakah kita? Dan apa yang akan terjadi ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah kita? Yang pertama, Allah adalah yang ada dan akan ada. Keluaran pasal 3 ayat 14 firman Tuhan demikian. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku adalah aku, telah mengutus aku kepada kamu." Kata Ibrani El sering digunakan dalam bentuk jamak, yakni Elohim. Tetapi juga Yahweh yang artinya Tuhan digunakan hampir 6.000 kali dalam Perjanjian Lama. Dan bahasa Inggrisnya adalah Yehova. Bagi orang Yahudi, ketika ke-10 firman yang berkata jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, bagi umat Yahudi mereka tidak menyebut kata Yahweh, tetapi Adonai. Ada 3 sifat Allah yang ingin saya bagikan saat ini. Yang pertama, Allah itu omnipoten. Artinya Allah berkuasa di mana-mana. Yang kedua, omniscience. Allah itu serba mengetahui. Dan yang ketiga adalah transcendent. Artinya Allah itu berkenan merendahkan diri untuk diam di tengah-tengah umatnya. Saudara, teks Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 20 mencatat tentang Allah itu. Yang pertama yaitu di ayatnya yang ke-13 dan ayat 1. Allah adalah Tuhan yang memberi ketetapan dan perintah. Ayat 1. Ketetapan dan perintah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai dan dituliskan di 2 loh batu dalam bentuk ke-10 firman. Lalu yang kedua adalah Tuhan yang memberi tulah. Dalam Bilangan pasal 25 di situ dicatat, saudara, 24.000 orang Israel mati, dibunuh
karena berzina dengan perempuan-perempuan Moab, yang dicatat dan disebutkan sebagai Baal Peor di ayat 3 dan 4 dari Ulangan pasal 4. Baal Peor adalah dewa kesuburan orang Moab. Lalu yang ketiga, Allah adalah Tuhan yang tidak memiliki rupa, hanya suara. Ketika bangsa Israel berdiri di kaki gunung Horeb atau Sinai, di tengah-tengah api yang menyala sampai ke pusar langit, dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Ayat 11 dan ayat 12. Lalu yang keempat, Allah adalah Tuhan bagi bangsa Israel yang mengeluarkan mereka dari dapur peleburan besi, yaitu perbudakan di Mesir, ayat 20. Lalu yang terakhir, bahwa Allah adalah Tuhan yang melakukan mujizat selama 40 tahun Israel di padang gurun. Allah Abraham, Ishak dan Yakub inilah yang dalam perjanjian baru oleh orang Kristen dikenal di dalam Yesus Kristus, dan iman Kristen menyebutnya sebagai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yaitu Allah pencipta segala yang ada yang dikenal dengan Bapa. Allah yang menyelamatkan kita yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Maka genaplah nubuat dari Keluaran pasal 3 ayat 14 bahwa Aku adalah Aku telah mengutus Aku kepadamu. Saudara, ayat 15 sampai ayat 20 hendak memberikan sebuah catatan kepada kita, bahwa di Horeb yang di Gunung Sinai adalah tempat di mana orang Israel bertemu dengan Tuhan, tetapi tidak melihat rupa, hanya mendengar suara. Maksudnya agar orang Israel tidak menyembah ilah atau Tuhan yang kelihatan, seperti patung yang berbentuk manusia laki-laki dan perempuan, patung yang berbentuk binatang yang ada di darat, yang ada di udara, yang ada di dalam air dan di bawah bumi, ataupun menyembah matahari, bulan, bintang, segenap tentara langit seperti yang disembah oleh agama-agama kuno. Sekali lagi, Allah adalah Allah nenek moyang bangsa Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal di dalam Yesus dan kita imani lewat Allah Tritunggal. Yang kedua, saudara, siapa kita? Kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus, yakni Israel baru, yang dalam teks Ulangan pasal 4 ayat 20 menunjuk pada dua, yaitu generasi teks dan generasi di dalam teks. Generasi di dalam teks adalah orang Israel yang meninggalkan perbudakan dosa di Mesir dan berada di ambang memasuki tanah perjanjian. Mereka yang mendengarkan pidato Musa di dataran Moab. Dan mereka adalah penonton asli. Mereka yang mendengarkan langsung pidato Musa ini. Dan karena itu mereka disebutkan generasi dalam teks. Yang kedua adalah generasi teks. Mereka yang menerima kitab Ulangan ini. Mereka adalah pembaca asli dari kitab Ulangan ini. Mereka adalah orang Israel yang jauh kemudian sebagai pembaca asli teks
Mereka berada di ambang kembali ke tanah perjanjian setelah dari pembuangan di Babilonia. Baik bangsa Israel, generasi dalam teks maupun dalam generasi teks, tetapi juga kita disebutkan, dicatat oleh kitab suci adalah bangsa pilihan. Orang pilihan Allah. Dan ayat 20 dari Ulangan pasal 4 disebutkan bahwa bangsa Israel adalah milik Tuhan. Saudara, menjadi catatan buat kita bahwa benarlah kata bijak yang berkata, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Pertanyaannya, apakah orang-orang tersebut pada masanya adalah orang yang bijaksana dan berakal budi sebagai orang-orang pilihan Allah? Karena kebijaksanaan dan akal budi akan membuat setiap orang menjadi orang yang mau mendengar dan mematuhi ketetapan dan hukum yang Allah berikan. Sebaliknya, orang bebal adalah orang yang tidak berakal budi, apalagi bijaksana. Saudara yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita mendengar dan mematuhi perintah Allah? Ayat 1, di situ dicatat bahwa ketika bangsa Israel mendengar dan mematuhi perintah Allah, mereka akan memasuki dan menduduki tanah perjanjian. Artinya, mereka tetap hidup di ayat 4 dari Ulangan pasal 4. Mereka menerima berkat kepemilikan tanah. Sebaliknya, yang tidak mendengar, yang tidak mematuhi perintah Tuhan, mereka akan mati atau binasa. Seperti 24.000 orang Israel yang mati karena mengikuti Baal Peor. Bilangan pasal 25. Dan saudara, seperti generasi zaman Alkitab atau Israel kuno, gereja masa kini diberi pilihan yang sama, hidup atau mati, selamat atau binasa. Sebagai hamba Tuhan, saya yakin kita semua akan memilih hidup atau selamat. Selamat secara holistik, jasmani dan rohani. Seperti filosofi orang Minahasa, yaitu sito timouto. Hidup adalah untuk menghidupkan orang lain. Artinya bukan hanya sekedar hidup, tetapi menjadi sesuatu. Filosofi ini, saudara, sangat teologis. Karena kewajiban orang tua adalah mewariskan nilai-nilai luhur, tetapi juga keterampilan dan ilmu agar anak, cucu, dan cicit dapat hidup selamat di tanah perjanjian, yaitu berkat, sukacita, dan damai sejahtera sorga. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan dalam bentuk harta, tetapi juga nilai-nilai luhur, yaitu agama, moral, dan etika. Jemaat Tuhan, jika warisan adalah sesuatu yang diwariskan, maka Ulangan pasal 4 ayat 9 memberi tanda awas, yaitu waspada, hati-hatilah supaya dua hal. Yang pertama, jangan melupakan perbuatan Tuhan seumur hidupmu. Bagaimana Tuhan mencukupkan makanan, tapi juga pakaian, kita punya tempat tinggal, ketika kita sakit disembuhkan, dengan kesehatan, Tuhan berikan nafas hidup, tetapi juga harta dan lain-lain sebagainya. Dikatakan oleh firman Tuhan, jangan melupakan perbuatan Tuhan seumur hidupmu, seperti yang saya sebutkan tadi.
Dan yang kedua, beritahukanlah kepada anak, cucu, dan cicit. Apa yang diberitahukan? Yaitu perintah Tuhan. Ulangan pasal 4 ayat 7 di situ dicatat. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya saat duduk, dalam perjalanan, saat berbaring, dan saat bangun. Artinya dalam keluarga, pentingnya waktu untuk berdoa bersama, baca firman bersama, dan bersekutu. Ulangan pasal 4 ayat 10, maksud Tuhan untuk terus mengajarkan secara berulang-ulang perintah Tuhan kepada anak, cucu, dan cicit adalah agar mereka takut kepada Allah dan tidak menyembah ilah lain dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara, jika warisan adalah sesuatu yang diwariskan, maka firman Tuhan ingatkan dua hal. Yang pertama, jangan melupakan Tuhan seumur hidupmu, bagaimana Ia mengasihi dan memberkati kita. Yang kedua, yaitu beritahukanlah kepada anak, cucu, dan cicit tentang perintah Tuhan berulang-ulang, agar mereka hanya takut kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan, dan tidak menyembah ilah lain atau berhala saman. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadilah generasi pewaris kasih karunia Tuhan yang taat dan setia bersama anak, cucu, dan cicit. Karena firman Tuhan saat ini memberi kita pilihan, mau hidup atau mati, mau selamat atau binasa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai sempurna, dan kami semua memahami peran kami masing-masing untuk mewariskan kasih karunia Tuhan, perintah Tuhan kepada generasi penerus kami, sehingga benar tanah perjanjian, kerajaan Allah akan menjadi milik kami, dan kami layak untuk masuk dan tinggal diam di dalamnya. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom.